I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. Are there more people? They didn't give up. Or how many? She didn't give up. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Tagmaster TV. Dengan gua Arnold di sini. It's been a long time gua nggak upload video lagi karena gua punya banyak kesibukan beberapa waktu yang lalu di pekerjaan gua, dan kali ini gua bisa balik lagi. Gua pengen membawakan sebuah cerita serial killer atau cerita kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Amerika, di salah satu negara bagian yaitu California, di kota kecil Santa Cruz pada tahun 1970-an. Ada seorang pelaku pembunuhan yang menghabisi para korbannya, yang mostly atau hampir semua korbannya adalah mahasiswi yang sedang mengenyam bangku pendidikan di beberapa university di California, Santa Cruz pada saat itu. Nah, kasus pembunuhan ini cukup menggemparkan kota itu dan membuat aparat kepolisian atau pihak keamanan di kota itu sangat-sangat kerepotan di dalam mencari atau melacak siapa pelaku atau dalang di balik kasus peristiwa pembunuhan berantai ini. Jadi kasus pembunuhan ini dilihat bukan dari sisi kuantiti ya, atau jumlah dari korban yang tewas akibat ulah dari pelaku pembunuhan ini, namun cara si pelaku menghabisi nyawa para korbannya yang sangat-sangat sadis dan di luar dari nalar manusia biasa. So, tanpa berlama-lama, sebelum gua ceritain prolog dan juga detail dari kasus-kasus pembunuhannya, gua pengen kalian support channel gua dengan subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka dengan cerita yang gue bawain saat ini. Siapkan soft drink kalian, snack kalian untuk menemani kalian untuk mendengarkan cerita yang bakalan gue ceritain, yang mungkin agak sedikit lama ceritanya karena gue pengen menghadirkan atau menyuguhkan cerita yang sedikit lebih detail agar nanti ceritanya itu bisa relate, nyambung dari latar belakang si pelaku, terus peristiwa kronologis dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku pembunuhan atau tokoh serial killer ini. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Edmund Emil Kemper, atau keluarganya biasa memanggilnya dengan sebutan The Big Ed. Dan sebelum dia tertangkap sebagai pelaku pembunuhan di kota Santa Cruz pada saat itu, masyarakat setempat memanggilnya dengan sebutan The Co-Ed Killer. Pada awal tahun 1970-an, kota California, Santa Cruz, yang dikenal sebagai salah satu kota pesisir pantai yang aman, damai, dan tentram, ini tiba-tiba saja dilanda kepanikan yang cukup hebat. Pasalnya, ditemukan beberapa potongan tubuh yang berserakan di berbagai tempat di kota itu. Telah terjadi peristiwa pembantaian yang luar biasa keji, yang banyak memakan korban dari kalangan mahasiswi. Seorang pria bernama Edmund Kemper, atau orang terdekatnya sering memanggilnya dengan sebutan Big Ed, telah disinyalir menjadi pelaku tunggal dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si pelaku di berbagai tempat di kota Santa Cruz. Kenapa dia dipanggil dengan sebutan The Big Ed? Karena tubuhnya yang cukup besar, dengan berat sekitar 110 kg dan tinggi badannya yang mencapai 206 cm. Sosoknya menjadi sangat terkenal dan ditakuti pada masa itu karena dia menjadi pelaku tunggal dari pembunuhan berantai yang memakan korban hingga 10 orang. Dan pada saat itu, Edmund Kemper ini dijuluki dengan The Co-Ed Killer sebelum dia tertangkap. Co itu adalah college dan Ed itu adalah educational. Kenapa seperti itu? Karena mostly atau hampir semua korbannya itu dari kalangan mahasiswi yang sedang melakukan studi di berbagai university di kota Santa Cruz pada saat itu. Dan lebih gilanya lagi, 10 korbannya ini ada ibu, juga kakek dan neneknya yang menjadi korban kesadisan keganasan si Edmund Kemper ini. Dan dia tak segan-segan memutilasi dan melakukan hubungan seksual terhadap mayat para korbannya. Tak terkecuali juga ibunya diperlakukan sama seperti korban-korban lainnya. Ini luar biasa dan it doesn't make sense at all. Nggak masuk akal sama sekali. Ini adalah perilaku seksual yang sangat menyimpang karena seorang manusia memiliki fantasi seks terhadap mayat, dan ini biasa disebut dengan necrophilia syndrome atau sebuah penyakit gangguan mental kejiwaan yang boleh dikatakan cukup akut dan sangat berat ya. Edmund Kemper memiliki masa kecil yang sangat suram. Kedua orang tuanya bercerai saat dia masih berusia sekitar 9 tahun, masih sangat kecil sekali ya. Ibunya mendapat hak asuh atas Kemper dan membawanya pindah ke Montana.
Edmund kecil tidak mendapatkan pola pengasuhan yang baik dari ibunya. Dia kerap kali menerima perlakuan yang sangat kasar. Dia menjadi tempat pelampiasan kekesalan dan kekecewaan oleh sang ibu akibat kegagalan rumah tangga dan peristiwa perceraian yang dialami oleh ibunya itu sendiri. Akibat dari perlakuan tersebut, si Edmund Kemper ini mengalami gangguan mental, kejiwaan hingga membentuk kepribadian yang sangat brutal saat itu. Saat usianya menginjak sekitar 15 tahun, dia sudah tercatat membunuh kakek dan neneknya, sudah terjerat kasus dalam kasus pembunuhan yang sangat kejam pada saat itu. Dia membunuh kakek dan neneknya sendiri dengan sadis. Kemudian dia ditangkap dan diadili. Dari hasil pemeriksaan psikiater pengadilan, si Edmund Kemper ini didiagnosis mengidap penyakit schizophrenia paranoid nih, penyakit kejiwaan lagi ya. Jadi lain daripada yang tadi yang saya sebutkan. Dan dia dijatuhi hukuman penjara di rumah sakit Atascadero yang menjadi pusat rehabilitasi para pelaku kriminal dengan gangguan kejiwaan di Amerika saat itu. Nah, sedikit informasi mengenai schizophrenia paranoid adalah sebuah penyakit gangguan otak atau kejiwaan yang menyebabkan penderitanya mengalami kelainan dalam berpikir, serta kelainan dalam merasakan atau mempersepsikan lingkungan sekitarnya. So, prinsip singkatnya, penderita schizophrenia ini memiliki kesulitan dalam menyesuaikan pikirannya dengan realita yang ada. Jadi dia nggak bisa menerima keadaan yang ada di lingkungan sekitarnya, dia hanya memaksakan apa yang menjadi keinginannya, itu yang terjadi. Nah, setelah menjalani 5 tahun masa rehabilitasi, dan berhasil meyakinkan para psikiater rumah sakit Atascadero bahwa dia telah sembuh, akhirnya si Edmund Kemper dibebaskan saat dia berusia sekitar 21 tahun, guys, dan dikembalikan kepada pihak kepolisian yang akan mengatur proses pembebasannya kelak. Nah, pihak psikiater menyarankan kepada pihak kepolisian agar sebaiknya nih si Edmund Kemper tuh dikirim ke panti asuhan dan tidak dikembalikan ke rumah untuk tinggal bersama ibunya kembali, karena itu sama saja akan membangkitkan kembali sisi traumatik dari si Edmund Kemper akibat perlakuan kasar dari sang ibu. Namun saran tersebut tidak pernah diindahkan oleh pihak kepolisian. Nah, di sanalah awal mula dari keganasan si Edmund Kemper ini, atau masyarakat di Santa Cruz menyebutnya dengan The Co-Ed Killer, yang akan menghabisi para korbannya dengan cara dimutilasi dan potongan tubuhnya dibuang di berbagai tempat di kota Santa Cruz pada saat itu. Nah, sekarang gue akan menceritakan background masa kecil si Edmund Kemper ini. Apa yang melatar belakangi keganasan, kekejaman, kebrutalan si Edmund Kemper saat dia remaja maupun dewasa. Mungkin ada kaitannya, mungkin ada hubungannya dengan masa kecil yang dialami si Edmund Kemper. Edmund Kemper ini lahir di Burbank, California pada tanggal 18 Desember 1948, gengs. Dia adalah anak kedua dan satu-satunya anak laki-laki dari pasangan Clarnell Elizabeth, ibunya, dan Edmund Kemper Senior, ayahnya. Lahir dengan berat 6 kg. Nah, sebagai bayi yang baru lahir, Kemper ini terbilang bayi dengan bobot yang cukup besar di antara bayi-bayi seusianya pada saat itu, guys. Edmund kecil juga dikenal dengan sangat cerdas, namun kepribadiannya tertutup dan dia tidak banyak bicara pada saat itu. Ayah dari Edmund Kemper ini adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Nah, setelah ayahnya pensiun dari dinas kemiliteran, ayahnya ini beralih profesi menjadi tukang listrik di Pacific Proving Grounds atau tempat pengujian senjata nuklir di Amerika pada saat itu. Clarnell, istrinya, sering mengeluh tentang pekerjaan kasar sang suami dengan pendapatan yang tidak seberapa. Nah, itulah yang akhirnya menjadi pemicu perceraian dari pasangan suami istri ini. Edmund Kemper memiliki kehidupan fantasi masa kecil yang sangat kelam. Sejak dia berusia sekitar 10 tahun, dia sering merusak boneka adiknya dengan cara memisahkan kepala, tangan, serta kaki dari boneka tersebut. Dan pada suatu kesempatan, kakak perempuannya nih, si Susan Hughey Kemper nih, menantang si Ed, apakah dia berani untuk mencium gurunya di sekolah. Kemudian si Ed menjawab dengan pernyataan yang begitu mengejutkan, dengan mengatakan bahwa jika aku mencium guruku, aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Wow, itu pernyataan dari anak umur 10 tahun yang sangat mengejutkan. Tidak pernah terbayangkan anak sekitar 10 tahun bisa mengeluarkan statement pernyataan seperti itu. Jadi cikal bakal dari keganasan kebrutalan si Edmund ini sudah tercitra sejak dia masih kecil ya. Tak hanya sampai di situ, perilaku kejamnya juga dilampiaskan kepada hewan peliharaan dari keluarganya. Nah, dia mengubur hidup-hidup kucing peliharaan keluarganya. Setelah kucing tersebut mati, dia kemudian menggali kuburannya dan memenggal kepala dari kucing tersebut. Kemudian kepala kucing itu ditancapkan pada sebatang kayu di halaman rumahnya. Nah, saat dia berusia sekitar 13 tahun, perbuatan serupa kembali diulanginya lagi. Namun kali ini Ed membunuh dan memutilasi kucing peliharaan dari adik perempuannya, yaitu Ellen Lee Kemper. Kemudian menyimpannya di lemari pakaian adiknya hingga membusuk. Ibunya yang mengetahui perbuatan si Ed ini sangat marah, kemudian menyatakan alasan dibalik dari perlakuan Ed tersebut terhadap hewan-hewan itu. Lagi-lagi jawaban yang mengejutkan ini keluar dari mulut si Ed. Dia mengatakan bahwa saya mendapatkan kesenangan serta kepuasan dari membunuh kucing-kucing tersebut. Nah, sebenarnya bukan hanya Ed saja yang memiliki penyimpangan perilaku dalam keluarganya. Kakaknya si Susan Hughey Kemper ini juga kadang menunjukkan perilaku yang menyeramkan.
So, dalam sesi wawancara oleh psikiater pengadilan saat Ed tertangkap, dia mengungkapkan bahwa dia hampir saja mati karena ulah dari sang kakak perempuannya itu yang mendorongnya ke tengah rel kereta api. Untung saja dalam hitungan detik, dia berhasil keluar dari sana sebelum kereta melintasi rel tersebut. Ibu si Ed ini juga dikenal sebagai alkoholik atau pecandu alkohol berat. Ed dan ibunya memiliki hubungan yang tidak begitu harmonis sejak dari si Ed kecil ya. Berbeda dengan kakak dan adik perempuannya yang lain. Dalam hal ini ibunya terkesan membenci Ed. Ed kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dan keras, sering dihina oleh ibunya karena bentuk tubuhnya yang besar. Bahkan ibunya ini sering mengatakan bahwa Ed adalah anak yang aneh, freak atau bodoh gitu ya. Serta tak ada satupun wanita yang ingin berkencan dengannya jika si Ed ini nanti dewasa. Ini ibunya, saya nggak habis pikir kenapa ibunya bisa berkata demikian terhadap si Ed kecil pada saat itu ya. Sampai mengait-ngaitkan bahwa dia nggak akan pernah mendapatkan jodoh saat dia dewasa nanti. Itu kan sangat tidak etis ya oleh seorang ibu di dalam mendidik anaknya. Dan tak hanya itu, bukan hanya bulian atau perlakuan kasar oleh kata-kata, namun juga tak segan-segan ibunya, si Edmund Kemper ini, mengurungnya dalam ruang bawah tanah kemudian menguncinya dari luar hingga berhari-hari, gengs. Dalam kesaksian Ed bahwa hal yang paling mengerikan dan paling sangat dia benci dalam hidupnya ketika dia harus dikunci di ruang bawah tanah dan mendengar suara-suara tikus yang berkeliaran di sekitarnya. Ketika Edmund Kemper berusia sekitar 14 tahun, dia kabur nih dari rumah ibunya karena tidak tahan lagi dengan perlakuan sang ibu yang keras dan kasar. Dan memutuskan untuk mencari ayahnya sendiri. Berharap bahwa ayahnya akan menerima si Ed untuk kembali tinggal bersama dan mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi dari ayahnya. Dengan berbekal alamat dan informasi seadanya, si Ed pun kemudian pergi ke salah satu daerah di Van Nuys, di California. Nah, singkat cerita, gengs, Ed pun berhasil menemukan tempat tinggal ayahnya, kemudian dia memohon kepada ayahnya untuk tinggal bersama kembali. Namun sangat disayangkan, ayahnya tidak lagi mau menerimanya karena alasan dia sudah menikah nih dan telah mempunyai keluarga baru. So, sontak keputusan pahit tersebut membuat Ed remaja sangat-sangat terpukul, sangat kecewa karena merasa sebagai seorang anak dia sudah tidak diterima lagi, sudah tidak dianggap lagi oleh kedua orang tuanya. Nah, akhirnya sang ayah memutuskan untuk mengirimnya tinggal sementara di rumah kakek dan neneknya. Di sanalah fantasi kekerasan yang mengubah seorang Ed menjadi monster yang menakutkan itu muncul. Nah, itu tadi, gengs, background singkat masa kecil dari Edmund Kemper. Kurang lebih ada berbagai peristiwa yang dialami Edmund Kemper atau pola pengasuhan dari orang tua yang membuatnya akhirnya menjadi sangat brutal saat dia dewasa. Nah, sekarang saya akan menceritakan kronologis atau peristiwa kasus per kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si Edmund Kemper ketika dia telah bebas dari pusat rehabilitasi Atascadero di Amerika, California pada saat itu. Pada tanggal 27 Agustus 1967, gengs, dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Jadi dia mengikuti saran dari sang ayah untuk tinggal bersama kakek dan neneknya saja, ketimbang dia tinggal bersama dengan ayahnya. Nah, tahu banyak si Ed tinggal bersama ibunya, ini perlakuan kasar dan keras juga kerap nih diterapkan oleh sang nenek selama mereka tinggal bersama. Hingga pada suatu hari si Ed dan neneknya yaitu Maude Matilda Kemper terlibat pertengkaran yang hebat dengan Ed, di mana si kakek pada saat itu tidak berada di rumah. Sang nenek menegur Ed untuk tidak tinggal saja berdiam diri di rumah, tapi turut membantu kakeknya untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah, gengs. Namun teguran tersebut malah membuat Ed tersinggung dan gelap mata. Nah, sebenarnya wajar ya orang tua menegur misalnya seorang anak gitu. Lu jangan di rumah aja, lu jangan malas-malasan di rumah aja, lu keluar sana atau lu ngelakuin pekerjaan rumah yang positif gitu. Namun teguran dari si nenek ini justru malah membuat Ed ini marah dan dia gelap mata. Si Ed mengambil senapan milik sang kakek yang biasa digunakan untuk berburu, kemudian menembak kepala dan dada serta punggung neneknya hingga neneknya tewas seketika. Nah, tanya sampai di situ, menurut dari hasil autopsi dikatakan bahwa terdapat juga beberapa luka tusukan di tubuh neneknya. Nah, singkat cerita, ketika sang kakek pulang dan membuka pintu rumah, tiba-tiba saja si Ed sudah berada di depan pintu rumah menunggu sang kakek. Setelah pintu itu terbuka, lalu si Ed menembak kepala sang kakek dan kakeknya pun seketika tewas di tempat. Nah, setelah kejadian itu, Ed masih menyimpan rahasia pembunuhan kakek dan neneknya. Tercatat ia masih tinggal bersama dengan mayat kakek dan neneknya di dalam rumah selama 3 hari. Hingga pada akhirnya dia kebingungan dan menelpon ibunya, kemudian menceritakan peristiwa pembunuhan tersebut. Si Clarnell, ibunya ini, menyuruhnya untuk menghubungi pihak kepolisian setempat untuk menyerahkan diri. Ed pun ditangkap kemudian diinterogasi oleh para penyidik
dan psikiater yaitu Donna Lunde yang bertugas sebagai psikiater kepolisian pada saat itu untuk menyelidiki dan mengetahui apakah si Ed ini mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Karena di umurnya yang masih tergolong sangat muda yaitu 15 tahun, dia sudah melakukan perbuatan yang sangat sadis dan kejam terhadap kakek dan neneknya sendiri yang notabene itu adalah keluarga kandung dari si Edmund Kemper ini. Dari hasil investigasi tersebut, si Edmund Kemper ini memberi keterangan yang sangat mengejutkan kepada pihak penyidik dan pihak psikiater pada saat itu, bahwa dia ingin merasakan bagaimana sensasi setelah membunuh neneknya. Kemudian juga dia bersaksi alasan dari turut membunuh kakeknya karena dia tidak ingin kakeknya ini merasakan kesedihan atas kepergian neneknya tersebut. Dia pun juga menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah pelampiasan amarah dan kekecewaan terhadap perlakuan ibu dan juga ayahnya sedari dia masih kecil. Dari hasil keterangan tersebut, pihak kepolisian dan pihak psikiater nih menyimpulkan nih bahwa Edmund Kemper menderita gangguan kejiwaan yang disebut dengan schizophrenia paranoid. Kemudian polisi mengirimnya ke sebuah rumah sakit negara Atasadero yang menjadi pusat rehabilitasi para pelaku kriminal kelas kakap dengan gangguan kejiwaan. Di rumah sakit penjara Atasadero, Edmund Kemper tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan, gengs. Dia berperilaku layaknya seperti orang normal pada umumnya, hingga para psikiater yang menanganinya di Atasadero mengambil kesimpulan bahwa ada kesalahan pemeriksaan dari psikiater kepolisian di dalam menganalisa perilaku kejiwaan si Edmund Kemper ini. Saat diinterogasi di Atasadero, Ed melalui serangkaian tes kejiwaan termasuk dia melakukan tes IQ yang kemudian hasil dari tes IQ itu si Edmund Kemper ini mendapatkan nilai 145. Ini adalah angka yang sangat fantastis dari seorang pelaku kriminal, bahkan manusia normal pada umumnya. Karena belum pernah ada pelaku kriminal dengan gangguan kejiwaan di rumah sakit Atasadero ini, bahkan hingga tenaga psikiaternya sekalipun itu dalam hasil tes mencapai angka IQ 145. Nah, itulah yang membuat si Edmund Kemper ini akhirnya disenangi oleh para pihak psikiater. Kemudian dia dilatih dan direkrut sebagai asisten psikiater untuk membantu tugas para psikiater di rumah sakit tahanan tersebut. Pada saat itu, rumah sakit tersebut sebenarnya kekurangan tenaga psikiater yang hanya berjumlah 10 orang. Dan mereka kewalahan karena harus menangani kurang lebih 1.600 pasien tahanan dalam menginterview dan menganalisa perilaku para kriminal dengan gangguan kejiwaan di sana. Nah, semacam asesmen kejiwaan ya. Nah, dari tugas itulah sebagai asisten psikiater, si Edmund Kemper ini banyak mempelajari dan menganalisa modus-modus operandi dari para pelaku pembunuhan berantai dalam melakukan dan melancarkan aksinya. Nah, salah satu ilmu yang dia dapatkan nih dari para pelaku kriminal yang ada di sana bahwa setelah kamu melakukan tindakan pemerkosaan, kamu harus membunuh korbannya agar tidak meninggalkan jejak. Nah, itulah yang kemudian menjadi bekal bagi si Edmund Kemper dalam melakukan aksi bejatnya kelak. Nah, setelah menjalani masa tahanan dan rehabilitasi selama kurang lebih sekitar 5 tahun di rumah sakit Atasadero, akhirnya si Edmund Kemper ini dibebaskan bersyarat tepat di usianya yang ke-21 tahun pada tanggal 18 Desember 1969. Kemudian, dia dikembalikan oleh pihak kepolisian untuk tinggal bersama ibunya. Pihak psikiater di rumah sakit Atasadero mengeluarkan pernyataan bahwa si Edmund Kemper ini benar-benar telah sembuh dari penyakit schizophrenia paranoid yang dia idap dan dinyatakan tidak berbahaya untuk hidup bergaul dengan masyarakat di luar sana. Namun dia harus tetap melaksanakan wajib lapor dan pendidikan di community college sebagai syarat pembebasannya. Nah, si Edmund Kemper ini sebenarnya berusaha untuk berperilaku baik kepada para psikiater di rumah sakit itu, hanya untuk mengelabui mereka. Jadi si Edmund Kemper ini setelah ditelusuri, dia mempunyai kepribadian yang ganda, di mana dia mampu berperilaku dan mengkondisikan dirinya dan sifat serta perilakunya di tempat atau di lingkungan di mana dia berada saat itu. Nah, pada tanggal 19 November 1972, catatan suram kriminalnya saat remaja akhirnya dihapuskan oleh pihak berwajib dan kembali hidup normal sebagai warga biasa di California saat itu. Selama Ed dalam masa rehabilitasi, ibunya sempat menikah lagi dengan seorang pria dan kemudian pindah ke sebuah rumah di Old Street, Aptos, California, dekat dengan University of California, Santa Cruz, di mana ibunya pada saat itu bekerja sebagai asisten administrasi kampus tersebut. Tak lama setelah pembebasan Edmund Kemper, ibunya kembali bercerai dengan suami barunya. Selama pembebasannya tersebut, Ed tercatat pernah mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian setempat, namun tidak diterima karena kondisi tubuhnya yang terlalu besar. Namun dari hasil penolakannya menjadi anggota kepolisian, dia justru mendapatkan banyak sekali kenalan polisi daerah Santa Cruz. Dia sering terlihat nongkrong bersenda gurau dengan beberapa polisi di sebuah bar yang bernama Jury Room. Nah, dari kebiasaan inilah yang membuat para polisi di sana tidak pernah menaruh curiga sedikit pun terhadap Ed bahwa dialah pelaku tunggal pembunuhan berantai yang sadis itu. Oke, gengs, karena suara gua udah mulai serak, gue akan upload lagi kelanjutan ceritanya di part kedua.
Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune aja terus, nggak bakalan lama, gue pasti bakalan upload lagi sambungan cerita dari kasus pembunuhan si Edmund Emil Kemper ini. Dan pastinya akan lebih seru lagi. Jadi gue Tang Master TV, pamit, I am out. Nah, tanya sampai di situ, kekejaman Ed berlanjut setelah dia membantai Clarnell dengan sangat ganas, yang notabene itu adalah ibunya,